Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem upah yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi ketenaga kerjaan. Baik, kita mulai. Upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Ada beberapa sistem upah yang bisa digunakan untuk menghitung upah pekerja atau macam-macam sistem upah. 1. Sistem upah menurut waktu, yakni pemberian upah berdasarkan waktu atau lama bekerja dari pekerja. Misalnya tukang bangunan dibayar per hari 150.000. Bila dia bekerja 10 hari maka akan dibayar 1.500.000. Yang kedua, upah menurut prestasi, yakni pemberian upah berdasarkan prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan pekerja. Semakin banyak jumlah barang dihasilkan, semakin besar upah yang diterima. 3. Sistem upah borongan, yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Misalnya, untuk membuat rumah berukuran 30 meter kali 10 meter disepakati diborongkan dengan upah 100 juta sampai rumah tersebut selesai. Pembuatan rumah selain diborongkan bisa juga dibayar dengan sistem upah menurut waktu, misalnya harian, dengan tujuan agar pekerja lebih bagus dan hati-hati dalam membuat rumah. Dengan demikian, umumnya jumlah upah harian yang dibayarkan lebih mahal dibanding upah borongan. Macam sistem upah yang berikutnya adalah nomor 4, upah premi, yakni pemberian upah dengan mengkombinasikan sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi tertentu. Misalnya, bila pekerja mampu menyelesaikan 50 boneka dalam 1 jam akan dibayar 250.000, dan kelebihan dari 50 boneka akan diberi premi misalkan 30.000 per boneka. Apabila seorang pekerja mampu membuat 70 boneka, dia akan menerima 250.000 ditambah 30.000 kali 20, maka dia akan mendapatkan upah total 850.000. Sistem upah berikutnya nomor 5 adalah sistem upah partisipasi, yakni pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan atau perusahaan pada akhir tahun buku. Upah ini merupakan bonus atau hadiah. Jadi, selain menerima upah seperti biasa, pada sistem upah ini pekerja akan menerima sejumlah upah lagi setiap akhir tahun buku. Sistem upah partisipasi disebut juga sistem upah bonus. Selanjutnya, nomor 6, sistem upah mitra usaha, yakni pemberian upah seperti sistem upah bonus. Bedanya, upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Dengan memberikan saham diharapkan pekerja lebih giat dan hati-hati dalam bekerja, karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan. Macam-macam sistem upah berikutnya adalah yang nomor 7, sistem upah indeks biaya hidup, yakni pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup. Semakin naik biaya hidup, semakin naik pula besarnya upah yang diberikan. Ini contohnya. Selanjutnya, macam sistem upah yang berikutnya nomor 8, sistem upah skala berubah, yakni pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Apabila hasil penjualan bertambah, jumlah upah yang diberikan juga bertambah. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, nomor 9, sistem upah produksi, yakni pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Bila jumlah produksi naik 5%, upah juga naik 5%. Demikian pula sebaliknya. Yang terakhir, nomor 10, sistem upah bagi hasil, yakni pemberian upah dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil keuntungan yang diperoleh. Sistem ini biasa dipakai di sektor pertanian. Misalnya, petani mengerjakan sawah milik orang lain dengan bagi hasil separuhan. Artinya, bila sawah menghasilkan 2 ton beras, petani menggarap 1 ton dan pemilik sawah juga mendapat 1 ton. Di Indonesia, pengusaha bisa memilih sistem upah yang sesuai dengan jenis perusahaannya. Akan tetapi, pemerintah memiliki kewajiban menetapkan berapa besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja agar bisa hidup layak.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka pemberlakuan UMR atau upah minimum regional diubah menjadi UMP atau upah minimum provinsi dan UMK atau upah minimum kota atau kabupaten. Dalam hal ini, pemerintah kota atau kabupaten tidak boleh menetapkan UMK di daerahnya yang jumlahnya di bawah UMP yang sudah ditetapkan oleh provinsi. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.